Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih betah? Sendiri? Kalau hujan-hujan gini jadi makin nelangsa ya, menjadi jomblo. Jadi jomblo tuh enaknya kalau musim panas. Kalau musim hujan pasti ngerasa, aduh ngelihat teman-teman yang lain pulangnya kuliah cepet-cepetan, pulang kerja cepet-cepetan. Kenapa kita malah betah di kantor, betah di kampus, nggak ada yang nungguin soalnya. Jadi saya juga kalau taklim pengen cepat pulang, banyak yang nungguin, istri dan anak-anak. Jadi kalau yang betah itikafnya lama dari maghrib, isya sampai subuh pasti jomblo. Kalau udah nikah kok masih itikaf, ada masalah kayaknya di rumah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas satu ayat. Dua ayat, ding. Coba teman-teman buka surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Surat 94 ayat 5 dan 6. Ayat yang cukup populer yaitu kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat ini pasti udah common banget lah di dunia kita sebagai muslim. Selalu orang ngomongin udah tenang aja, di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan. Banyak dari statement Al-Quran dan hadis itu mudah banget difahami. Tapi yang sulit adalah meyakininya. Kalau orang bilang, oh memahaminya gampang, mengamalkannya yang susah. Menurut saya sih enggak gitu. Mengamalkannya gampang, justru yang sulit meyakininya. Karena kalau kita udah believe, udah yakin sama statement itu, pasti gampang mengamalkannya. Kayak misalnya kita ada kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi Fadkuruni adkurkum, dan seterusnya. Banyak banget kalimat-kalimat atau statement Al-Quran, statement hadis, fazilah yang fasih dari Allah. Mudah-mudahan difahami. Tapi gimana biar bisa diamalkan? Mulai dari belajar meyakini kalimat. Apakah kita benar-benar yakin bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Atau kita sekedar tahu tapi tidak yakin dengan nama?
fidyah. Nggak bisa juga, kalian boleh mengqadha, sebaliknya, maaf, qadha dulu nggak bisa, bayar fidyah. Artinya nggak ada syariat yang kita nggak bisa menjalankan. Terus kenapa ada yang kerasanya sulit banget, susah mau putusin dia? Kenapa? Karena kita nggak yakin ada orang yang lebih baik dari dia kalau kita memutuskannya, kan? Masalah yakin, kan? Kenapa kita nggak mau mutusin? Karena kita juga nggak yakin mau menyeriusin dengan menghalalkan. Putus nggak mau, dihalalkan juga nggak berani. Jadi ini kayak kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia pengen enaknya aja tapi tidak mau mengambil amanahnya. Begitu juga kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ini bukan masalah udah ngerti belum kalimat ini? Insya Allah semua kita ngerti. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bukti-bukti sejarah begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita udah banyak banget. Udah banyak banget cerita bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Itu terjadi dalam kisah Nabi Ayub, terjadi dalam kisah Nabi Nuh, terjadi dalam kisah Nabi Musa, terjadi dalam kisah banyak anbiya. Begitu juga para sahabat, para solihin. Dan kita juga pernah ngalamin pasti dalam hidup kita. Oh ternyata gara-gara saya nggak lulus mata kuliah itu, akhirnya saya jadi ahli justru di mata kuliah itu. Gara-gara saya kemarin judul skripsinya ditolak, akhirnya saya nemuin satu judul skripsi lagi yang mungkin lebih bermanfaat kelak di masa depan saya. Artinya kita udah tahu bahwa fa inna ma'al usri yusra itu memang ada. Tapi masalahnya kita yakin gak? Apakah ketika kita ngalamin satu masalah, satu kesulitan, satu musibah, kita langsung ingat ayat ini? Begitu misalnya hilang handphone, wah fa inna ma'al usri yusra. Bersama hilang handphone nemu calon. Pasti ada kisah kayak gitu. Nggak mungkin, itu bukan cuma cerita sinetron ya. Ada lah yang kayak gitu-gitu. Gara-gara nggak keterima di salah satu kampus, akhirnya sekampus dengan si dia. Kan bisa aja kayak gitu, sefakultas sama si dia. Ya saya kayak gitu. Dulu pengen jadi dokter, tapi karena nilai eksat saya jelek, akhirnya saya ke Al-Azhar. Di Al-Azhar ketemulah dengan ayat-ayat cinta. Coba kalau saya jadi dokter, mungkin sekarang saya nggak bisa jalan ke Bandung, atau mungkin cerita tentang kisah gimana ketika cinta bertasbih di Mesir, gimana kita kejar-kejaran metro gitu, MRT, satu di gerbong depan, satu di gerbong belakang, terus ngelihat udah turun belum, kayak gitu-gitu. Nggak ada cerita kan? Ada sih mungkin cerita lain yang kita nggak tahu. Cuman ada kisah-kisah bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada banget. Tinggal masalahnya yakin nggak kita dengan hal ini? Yakin nggak bahwa sebuah kesulitan itu kalau kita yakin kepada Allah itu emang kemudahan sejatinya. Cuman kita memberi judulnya itu sulit. Sedangkan Allah memberi judul kesulitan itu kemudahan sebetulnya. Ini masalah belief, masalah yakin, percaya apa enggak dengan ayat tersebut. Sehingga yang kita coba belajar sekarang bukan belajar tafsir atau belajar definisi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan belajar itu, tapi kita belajar iman. Membaca Al-Quran bukan cuma belajar memaknai, tapi belajar yakin. Bahkan sebelum memaknai secara lebih dalam, yakin dulu. Sehingga dulu ada sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Saya pernah cerita Abdullah ibnu Mas'ud itu ngafal Qurannya, sekali dengar langsung hafal. Kita kalau sekali dengar langsung lupa. Gak usah Al-Quran, nomor handphone aja susah diingat ya, kecuali nomor handphone si dia. Lagi-lagi pernah lupa akun mantan? Lupa? Saya juga udah lupa. Nah, artinya Abdullah bin Mas'ud itu hafalannya luar biasa. Sekali dengar langsung hafal. Kalau sekali dengar langsung hafal alif lam mim itu wajar. Alif lam ro, Ustaz saya udah hafal. Alif lam ro, apalagi Yasin, 2 huruf, ada yang 1 huruf, nun, qaf, shad.
Ibnu Mas'ud hafalnya bukan sekali dengar cuma satu ayat, satu juz. Siapa yang lebih keren dari Ibnu Mas'ud di sini? Yang bisa mendengar satu juz, udah selesai dengar, udah langsung hafal. Kayaknya nggak ada nih. Saking luar biasanya hafalan Ibnu Mas'ud. Apakah dia jenius? IQ-nya di atas rata-rata? Enggak, standar-standar aja dengan yang lain. Bedanya apa? Kata dia, ta'allamnal iman qablal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Jadi belajar yakin sebelum belajar membaca, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar fikih. Sehingga ketika udah yakin, apapun makna dari ayat itu mudah diamalkan. Kalau udah yakin, gimana pun perintah ayat itu gampang diamalkan. Kalau udah yakin, apapun larangan di dalam ayat itu gampang ditinggalkan. Belajar yakin yang sekarang kita coba giatkan lagi tuh, bukan belajar faham doang. Termasuk sesederhana ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Belajar yakin. Kayak misalnya dulu para sahabat atau sahabiat ketika turun ayat tentang hijab. Begitu turun ayat tentang hijab, tentang jilbab, tentang menutup aurat buat cewek, itu cewek-cewek Madinah yang muslimah baru dengar ayat itu dari suami-suami mereka. Jadi turun ayat, Nabi menyampaikan ayat ini kepada para suami, suami-suaminya pada pulang. Kalau yang jomblo hafal aja dulu, ntar pas nikah baru dia sampai. Nah, suami-suami pada pulang, sampai di rumah bilang, wahai istri-istriku, emang kamu udah nikah? Oh iya ya, belum, lupa. Dia ngomong ke istri-istri mereka gitu. Sudah turun ayat kepada Rasulullah tentang menutup aurat. Dibacain. Begitu ayat dibacakan, ini cewek-cewek Madinah langsung menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci. Ada jemuran pakai jemuran. Kok bisa spontan gitu ngamalinnya? Gampang banget. Kenapa kita udah baca ayat itu berkali-kali belum bisa? Bedanya apa nih? Emang kita nggak ngerti? Ngerti. Fatwanya ada, ayatnya jelas, hadisnya banyak, kok belum juga? Nah, bukan masalah ngerti nggak ngerti nih, masalah iman. Bahwa di dalam syariat ada kebaikan. Belajar yakin berarti. Para sahabiat, para cewek-cewek Madinah yang beriman itu, mereka ngomong, ya ayyuhalladzina amanu. Emang orang yang beriman. Sehingga karena dia udah beriman, begitu turun ayat, tutuplah aurat kalian, jagalah pandangan kalian, dan seterusnya. Mereka langsung mengamalkan dengan sangat mudah. Sangat mudah. Asma kakaknya salah satu di antara keluarga Aisyah. Ketika turun perintah berhijrah, kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Ketika turun perintah berhijrah, maka Asma langsung mempersiapkan segala bekalnya Rasulullah SAW. Gak banyak nanya, kenapa sih harus hijrah segala, ribet banget sih hidup. Kan Mekah itu kota kita sendiri, kenapa ini harus pindah-pindah jauh-jauh ke Madinah? Mereka gak banyak tanya, kenapa? Kenapa mudah banget mengamalkan Islam di zaman itu? Karena mereka udah belajar yakin 13 tahun di Mekah. Belajar yakin. Kalau bahasa agamanya belajar iman. Ini yang teman-teman kita coba belajar. Belajar yakin ini bukan cuma dengar wawasan di dalam taklim. Kalau duduk dalam majelis taklim ini namanya taskif. Taskif itu nambah wawasan. Nggak semua wawasan itu bisa nambah iman. Makanya para ulama mengatakan yang disebut dengan ilmu yang menambah iman. Kalau wawasan yang menambah pengetahuan. Bisa aja pengetahuannya banyak tapi iman nggak bertambah. Bisa banget tuh. Kalau untuk wawasan doang, kita cukup otodidak, dengar YouTube, dengar booster di Instagram, baca buku, baca Google, bisa nambah wawasan. Tapi nambah iman ada trik-triknya. Gimana caranya kita bisa yakin banget dengan satu ayat sehingga mengamalkan ayat itu menjadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kayak misalnya ada ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalimat itu aja, gak usah panjang-panjang deh. Kalau nggak sanggup hafal satu ayat, ujungnya aja وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan berita gembira kepada orang sabar. Nah, kalau kita udah yakin dengan kalimat wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang sabar, kenapa lagi kita masih nanya sabar-sabar sampai kapan? Pertanyaan itu karena kita belum yakin. Sabar-sabar emang gampang sabar? Sebetulnya gampang kalau kita yakin. Masalahnya gimana belajar yakin bahwa sabar itu memang berita gembira. Pertolongan Allah itu emang datangnya lewat sholat dan sabar. Jadi kita teman-teman, yuk dalam majelis-majelis ilmu itu jangan hanya mencari wawasan. Materi yang Ustaz sampaikan saya udah tahu. Ya memang. Kalau teman-teman mencari materi yang teman-teman belum tahu, kayaknya dengan kapasitas saya yang terbatas susah dapat sesuatu yang baru. Ilmu saya pas-pasan. Mungkin teman-teman harus belajar ke profesor. Dan profesor di bidang agama di Indonesia gak sebanyak di Mesir. Kalau kita dengar taklim di Mesir, itu yang nyampein tuh rata-rata profesor senior. Emang ilmunya luar biasa. Kita mencatat tuh, dulu kan belum ada handphone ya, masa-masa tahun 2000 awal itu belum terlalu common dengan handphone. Jadi kita nyatat sampai pegel gitu nyatatnya. Wawasan. Para sahabat gak semuanya belajar punya wawasan yang luas. Sekelas Bilal, wawasannya gimana? Tapi kenapa Bilal begitu baik dalam menjalankan Islam padahal wawasannya pas-pasan? Karena dia belajar iman. Begitu dia masuk Islam, dia belajar iman. Ahadun ahad, cuma satu kata coba. Satu kata itu bisa membuat hidup dia berubah drastis. Belajar iman, cuma satu kata. Makanya dulu di zaman tabi'in itu generasi keberapa teman-teman? Generasi kedua setelah sahabat. Ada cerita lucu nih di zaman tabi'in. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in baru masuk Islam, orang Badui. Terus udah selesai masuk Islam, dia diajak naik haji, berangkat ke Mekah. Udah selesai semua rangkaian ibadah haji, dia ngelihat di dalam Masjidil Haram ada kajian, ada taklim. Waktu itu ustadznya selebgram, namanya Abdullah ibnu Abbas. Followersnya udah banyak lah. Abdullah ibnu Abbas ini sahabat yang kata Nabi hibrul ummah, tintanya umat. Artinya semua ilmu umat Islam tintanya dari dia, Abdullah ibnu Abbas. Anak muda, masih muda, tampan, gimana nggak tampan, keluarga besar Rasulullah kan, masih ahlul bait gitu. Udah gitu aura ulamanya, aura kesolihannya, jenggotnya jenggot tipis gitu, nggak setipis saya juga sih. Terus cuman nggak pakai kupluk. Nah ini Ibnu Abbas lagi taklim di Masjidil Haram. Ditanya sama laki-laki Badui tadi, itu siapa? Kata temannya, itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Oh, lagi ngapain mereka? Lagi taklim. Akhirnya dia penasaran, kepo, datang hadir dalam majelis ilmu. Pas dia datang, ternyata taklimnya udah selesai, tinggal doa penutup udah selesai. Salaman satu persatu, paling belakang dia datang, salaman. Udah selesai salaman, dia lupa dengan nama yang tadi disebutin. Tadi namanya siapa ya? Namanya juga orang Badui. Badui itu kalau kita orang kampung banget lah, orang pelosok. Dia lupa, akhirnya dia cuma ngomong gini, bro gitu. Manggilnya bro, kalau bahasa Arabnya akhi. Jadi manggil Ibnu Abbas akhi, padahal itu ulama kan harusnya manggil sayyidi atau syekh atau maulana, tapi manggilnya akhi. Bro gitu. Ibnu Abbas senyum, ada apa? Saya baru masuk Islam. Ajarkan saya tentang Islam supaya saya bisa taat sama Allah. Oh, ya udah, duduk dulu sebentar, duduk. Mau nggak saya bacakan ayat Al-Quran kepada kamu? Dia nanya, Al-Quran itu apa? Dia nggak tahu Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Oh, ada juga gitu-gituan ya di dalam Islam, kata dia. Ada. Oh ya udah deh, bacain aja. Dibacalah satu ayat oleh Ibnu Abbas. Dibacain ayat tentang sedekah. Baru dibaca selesai satu ayat sedekah, dia langsung stop. Hasbuk, hasbuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang dia. Cuma dengan satu ayat. Dia pulang ke kampungnya, dia keluarkan hartanya sedekah aja selama setahun. Setiap hari sedekah, 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 sedekah. Kenapa di ayat itu dikatakan sedekah itu akan melipat gandakan harta? Cuman itu doang modal dia.
Oh berarti kalau mau lipat ganda harta bukan dagang tapi sedekah, dan dia believe. Kalau kita kan berlogika rumitnya, kalau dia saking polosnya nggak pakai logika yang rumit, pakainya iman. Oh berarti ada cara yang lebih jitu lagi buat jadi orang kaya, bukan berdagang tapi sedekah. Tapi dia tetap berdagang, cuman sedekahnya rajin, setiap hari sedekah makin kaya raya. Oh bener banget nih, harus ketemu lagi nih sama orang itu, haji lagi tahun depan, ketemu lagi. Nah sekarang dia udah hafal namanya, ya Syekh Abdullah, udah kenalan, udah ta'arufan, udah selesai gitu, nanya, boleh saya ajarin lagi tentang Islam? Kata Abdullah, mau saya lanjutkan ayatnya? Masih ada kelanjutan ayatnya? Dia nggak tahu kalau ayat itu masih ada kelanjutan, dibacain lagi ayat. Tentang apa? Ayat tentang puasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Setiap 2 hari sekali dia puasa, puasa Daud, puasa aja. Balik lagi, dibacain ayat tentang akidah, tentang kebesaran Allah, tentang akhirat, tentang kematian, tentang kiamat. Akhirnya dia salaman, pulang meninggal. Coba lihat, semudah itu mengamalkan Islam, bukan karena dia punya wawasan yang luas, bukan karena dia seorang ilmuwan yang luar biasa, bukan ulama, tapi karena dia yakin. Satu ayat dia yakin, langsung amalkan. Satu ayat dia yakin, langsung amalkan. Belajar yakin. Ini yang kita coba tanamkan dalam diri kita. Setiap kita hadir dalam majelis ilmu, saya pengen dapat yakin nih. Dan gak bisa sekali kalau belajar yakin. Mungkin ayat yang sama harus berulang kali kita dengar, harus berulang kali kita resapi, kita hayati, baru muncul yakin dalam hati kita. Kalau hanya sekali, oh saya udah tahu, besok yang kemarin lagi, padahal saya udah tahu, berarti cari wawasan. Kalau kita mendengar materi yang sama atau dengan tema yang sama walaupun materinya agak sedikit berbeda, berarti kita masih belum kuat yakin dalam bab itu, sehingga kita dengerin lagi sampai benar-benar yakin. Termasuk fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu di antara kisah Al-Quran yang cukup panjang dan jelas gimana benarnya kalimat fa inna ma'al usri yusra itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Teman-teman kalau misalnya penasaran, nanti di rumah coba deh ulang-ulang surat Yusuf. Memang suratnya agak panjang, makanya baca mungkin beberapa minggu, 1 hari dapat 1 halaman, dihayati dengan terjemah pastinya. Nanti teman-teman akan mengerti, ternyata benar ya, dalam kisah Yusuf kaidah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan, untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia nggak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Tapi dengan asbab dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya yang dengki, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang dangkal, cuman untuk anak kecil susah naik ke atas, ditemukan oleh musafir, dijadikan budak, diperjualbelikan, masuk ke istana, terus ada fitnah cewek di istana, masuk lagi ke dalam penjara. Oh untung dulu dia difitnah oleh cewek itu, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Justru di dalam penjara dia menunjukkan sebuah keahlian yang kemudian nanti buat dia naik, buat dia melejit manggung, eksis. Apa keahliannya? Mentafsirkan mimpi. Di dalam penjara ada sesama napi itu yang namanya juga sesama napi curhat gitu. Gua semalam mimpi aneh banget mimpinya. Disebutin mimpinya. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu, dan ternyata mimpi tersebut jadi kenyataan. Sehingga gara-gara Yusuf pernah menafsirkan mimpi dan jadi kenyataan, begitu raja bermimpi, maka raja itu memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, saya dengar kamu itu jago menafsirkan mimpi, coba tafsirkan mimpi saya. Semua orang-orang ahli hikmah nggak bisa menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf menafsirkannya dan sangat logis, sehingga akhirnya setelah mimpi itu terbukti benar seperti tafsir Yusuf, Yusuf pun diberikan jabatan sebagai Menteri Kesejahteraan Masyarakat atau Menteri Ekonomi kalau sekarang. Dan dengan potensi itu Yusuf menunjukkan keahliannya, meningkatkan kesejahteraan orang-orang Mesir, akhirnya naik lagi sampai menjadi raja. Berawal dari apa teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan
difitnah sehingga masuk penjara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Setiap ada kesulitan, maka kesulitan itu membawa kita kepada kemudahan. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan, dan itu pasangan, gak bisa dipisahkan. Sebagaimana pasangan antara malam dan siang. Kayak misalnya Nabi bilang gini, ini ada hubungannya dengan fa inna ma'al usri yusra. Malam itu ada beberapa potongan. Ketika potongan malam itu sudah semakin larut, sudah semakin pekat, sudah semakin hening, sudah semakin sunyi, maka berarti malam itu mendekati waktu fajar. Makin sunyi berarti sudah mendekati waktu ayam berkokok, sudah mendekati waktu matahari terbit. Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening, kecuali yang biasa begadang atau yang ngerjain tugas-tugas yang belum selesai, tugas akhir segala macam. Jam 1 yang nungguin bola. Jam 2, jam 3 bola selesai, udah ngantuk banget. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik, dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar. Jadi kalau kita ngerasa kesulitan kita biasa-biasa aja, ya berarti memang kita baru diuji. Jangan ngomongin pertolongan dulu di situ, ngomongin sabar. Lalu datang lagi ujian berikutnya, bertubi-tubi, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pertama, ujiannya apa? Mata kuliah 1 nggak lulus. Padahal ini mata kuliah favorit banget. Kenapa ya bisa nggak lulus? 1. Yang kedua, ujian yang lain apa? Akhir bulan, kiriman belum datang. Yang ketiga, ujian apa lagi? Ada masalah sama teman, ada salah paham, akhirnya kita ditinggalkan atau jadi putus hubungan, left group segala macam lah. Yang keempat, nah ini yang paling susah nih, diputusin. Lengkap kan? Sempurna sudah ujiannya. Berarti ketika diputusin sudah mau dekat dengan nyambung lagi yang lain yang lebih baik. Nyambungnya gimana? Mungkin nyambungnya bukan kita jadian yuk, enggak, kita halalan yuk. Maksudnya halal bihalal lebaran gitu. Jadi makin susah, makin sulit, makin banyak ujian yang bertubi-tubi, itu artinya memang semakin dekat dengan yusr, kemudahan. Dan kayak gitulah filosofi malam, semakin pekat, semakin sunyi, semakin lelah, semakin mendekati dengan terbitnya fajar. Makanya di dalam Al-Baqarah Allah juga bilang, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Bukan cuma 1 ujian, 3 sekaligus. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Udah luar biasa ujiannya, maka Rasul dan orang yang beriman pun bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Kalau ujian kalian udah sulit banget, baru Allah mengatakan pastinya pertolongan Allah berarti sudah dekat. Itu maksudnya. Bukan Allah PHP ya, bukan hardcore lah ya. Allah tuh ngasih tahu bahwa pertolongannya udah dekat. Itu karena Allah tahu bahwa kesulitan kalau sudah semakin berat
memang itulah sunnatullah, pertolongannya sudah dekat. Jadi ini teman-teman yang kita coba belajar yakin. Oh, kenapa ya tahun ini saya ujiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4 sampai mungkin kalau kita hitung puluhan. Oh, berarti tahun depan sebentar lagi Allah akan mendatangkan kejutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma satu, wa basyiris sabirin, sabar baru dapat berita gembira, surprise. Kalau nggak sabar, udah rugi dengan musibah, rugi juga nggak dapat apa-apa setelahnya. Kita nggak punya pilihan sebetulnya dalam sunnatullah, karena Allah yang menjadikan kehidupan kita seperti itu. Sebagaimana kita nggak bisa memilih antara siang dan malam. Pengen siang aja, susah. Masa kita mau kejar-kejaran matahari lewat naik pesawat, menghindari matahari kan susah juga ya. Nggak bisa kita menghindari malam. Bentar lagi udah mau maghrib, matahari jangan terbenam dulu dong, gua belum selesai nih urusan sama yang ini dan segala macam. Nggak bisa. Itu sunnatullah. Begitu juga dengan ujian dan pertolongan. Itu sama dengan siklus. Tetapi makin sulit ujian, makin dekat dengan pertolongan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan semakin benderang, semakin nyaman, semakin dekat dengan masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bisa enggak kita belajar meyakini hal ini? Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga ketika dikasih ujian oleh Allah, kita hitung 1, dikasih lagi ujian 2, dikasih lagi ujian 3. Wah, 3 berarti semakin dekat ke pertolongan. 4 makin dekat lagi, 5 makin dekat, 10 wah ini udah dekat banget nih. Jadi selalu optimis gitu, bukan baru dikasih 1, apa lagi nih maunya Allah. Enggak, kita hijrah ya, kan hijrah itu diuji dulu sama Allah. Dan Allah memperlakukan itu bukan kita doang ya teman-teman, biar kita nggak salah paham tentang Allah, seolah-olah Allah itu curangnya cuma sama kita doang. Teman saya nggak gitu, saya doang yang diperlakukan kayak gini. Enggak, ada orang yang lebih soleh dari kita diperlakukan hal yang sama. Baru hijrah Allah uji. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal tuh sebetulnya hidupnya dulu tuh ya anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Walaupun dia budak, tapi kan nggak pernah disiksa, nggak pernah dipenjara, nggak pernah diikat, nggak pernah ditindih dengan batu, nggak pernah diapa-apain. Cuman statusnya budak, hidupnya nyaman, walaupun tidak berlebihan harta. Begitu masuk Islam, ketahuan pula, ini Allah yang mentakdirkan ketahuan nih sebagai ujian buat dia. Dia lagi sholat, ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, ditangkap, diikat, disiksa, dicambuk dengan cambuk yang ujungnya tuh kayak kail gitu, sampai nyobek kulit dan daging, kelihatan tulang punggungnya. Wah, dicambuk berhari-hari, berminggu-minggu. Berarti ada yang lebih soleh dari kita pun Allah menggunakan sunnah yang sama untuk melihat keimanannya itu benar atau hanya basa-basi. Siapa kita untuk merasa Allah harusnya langsung ngasih kita apresiasi? Toh masa lalu kita itu harusnya menjadi tebusan masa sekarang untuk masa lalu kita. Oh, kalau dulu saya banyak dosa, berarti sekarang saya harus siap-siap dengan ujian lebih banyak. Walaupun kenyataannya Allah tidak pernah memberikan kepada kita ujian melebihi dari hak kita. Ujian yang kita udah dapetin itu teman-teman udah didiskon sama Allah. Itu yang kita belajar husnuzon. Gimana pun beratnya ujian kita, itu hasil diskon Allah tuh. Kalau nggak didiskon sama Allah, harusnya kita dapat ujian lebih berat dari itu. Kenapa? Karena kita layak mendapatkan musibah sebesar itu akan dosa-dosa kita di masa lalu. Kenapa cuma segitu? Karena Allah diskon. Dosanya 10, ujiannya 1. Kan kita buat dosa itu setiap hari dulu ya. Minimal apa? Ninggalin sholat. Setiap hari ninggalin sholat. Berapa lama? Bertahun-tahun. Berarti harusnya setiap hari diuji bertahun-tahun. Tapi enggak, cuma dikasih ujian sedikit. Berarti ujian yang kita dapetin sekarang teman-teman, itu hasil diskon Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa yang lalu, sekaligus untuk mengangkat derajat kita jika kita bersabar. Sehingga ketika diuji sama Allah, enggak langsung suuzon, perasaan dulu sebelum hijrah enggak gini-gini amat, kenapa setelah hijrah malah jadi banyak masalah, jadi bertubi-tubi, jadi hidupnya enggak nyaman lagi. Enggak, kita dulu tidak paham, ternyata dulu kita berbuat dosa siang dan malam, itu adalah musibah paling besar dalam hidup kita. Kalau Allah wafatkan kita waktu itu, pasti kita akan jadi orang yang rugi selama-lamanya di akhirat. Udah maghrib? Ya.
Jadi teman-teman, kesimpulan untuk sesi pertama ini adalah yuk kita belajar yakin. Bukan belajar faham aja, tapi belajar yakin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gimana caranya? Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Barakallahu li wa lakum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas belajar yakin terhadap kepada statement-statement Al-Quran ataupun hadis, diantaranya kalimat fa inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah menggunakan istilah bersama memang artinya satu paket. Ini kita belajar yakin, satu paket. Kadang kemudahan itu datangnya barengan, kadang kemudahan itu datangnya belakangan, tapi yang pasti kemudahan selalu ada bersama kesulitan. Itu satu paket. Kalau kita yakin paket ini, kayak misalnya kita buka kado nih, kita yakin di dalamnya tuh ada hadiah, walaupun bungkusnya berlapis-lapis ya. Kan ada suka yang iseng, pertama buka bungkus kado yang bagus, udah gitu koran, ujung-ujungnya cincin ya. Nah, karena kita yakin ada paketnya di dalam, ada hadiahnya, gimana pun kesulitan untuk membuka kado itu buat kita bukan sesuatu yang berarti, nggak masalah, malah jadi kayak dianggap seru-seruan gitu, jadi dianggap hari gitu kan ya. Wah ini seru nih, ketawa lagi, buka lagi. Kenapa bisa ketawa pas membuka yang isinya cuma koran, baru terakhir ada surprise? Kenapa ketawa? Karena yakin dia itu ada hadiah. Begitu juga ketika kita yakin dalam kesulitan itu ada kemudahan, dalam kesulitan itu ada kebaikan. Sehingga pas ada kesulitan kayak ngelihat bungkusan koran tadi, mungkin agak berat ya kalau harus bisa ketawa pas dikasih musibah ya. Kita udahan aja ya. Kenapa kamu kayak gitu? Ya berarti bentar lagi kita mau halal, makanya kamu minta udahan, benar kan? Kegeeran, ketawa lagi. Makin dia gitu, makin kita ketawa. Lama-lama dia pergi karena dianggap orang aneh ya. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa kayak gitu pun minimal kalau nggak bisa ketawa, kayaknya agak-agak nggak tahu nih lebay apa enggak nih ketawa kalau pas lagi dikasih ujian. Buat orang-orang kayak kita mungkin belum sampai level itulah. Tapi setidaknya di dalam hati kita belajar yakin pas buka kado isinya koran, oh dia lagi uji saya nih. Buka kado isinya koran, buka lagi isinya koran. Kalaupun nggak ketawa seru, minimal yakin buka terus sampai nemu. Ternyata suratnya ada kertas, Anda belum beruntung, kan? Ini artinya teman-teman, tergantung yakin sih sebetulnya. Ayat Al-Quran itu mudah, hadis itu mudah, kitanya yang belum benar-benar kuat iman dalam mengamalkan. Kayak misalnya ada satu syariat yang kita belum mampu mengamalkan, kita jangan bilang syariat itu nggak benar, bukan. Syariat itu udah nggak cocok lagi dengan zaman sekarang, bukan. Kita ngaku aja deh, saya emang belum soleh, belum bagus imannya, belum bisa mengamalkan ayat itu. Artinya kita masih termasuk orang beriman, cuma imannya lemah. Kalau kita nggak bisa ngamalin satu ayat atau satu syariat, terus kita menuduh ayat atau syariat itu nggak benar, berarti kita nggak termasuk orang beriman. Nauzubillah, malah termasuknya orang munafik. Nah, orang beriman masih mengaku itu benar, shadaqallah, shadaqar rasul, walaupun bukan tidak semua ayat mampu kita amalkan. Karena emang butuh iman yang kuat untuk bisa mengamalkan ayat Al-Quran. Kenapa ada para sahabat kalau dalam angle perang misalnya, dulu kan ada wamil ya, sehingga ketika ada musuh menyerang kota Madinah, mereka wajib membela negara, yaitu dengan jihad, istilah Islam. Jihad itu istilah kita mah wamil atau militer lah, sama aja sebetulnya, cuman nilainya aja yang mungkin Islam lebih luas. Kenapa ada sahabat ketika ada ayat infiru khifafan wa thiqalan,
Berlarilah kalian membela agama Allah, membela tanah air kalian dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Ada sahabat yang ringan banget berangkat, ada yang mikir-mikir. Apakah yang mikir-mikir ini punya masalah di rumahnya? Enggak. Apakah dia secara fisik sedang sakit atau lemah? Enggak. Masalahnya iman. Ada yang yakin banget siapa yang terbunuh dalam membela negara, membela tanah air, membela agama, maka dia akan masuk surga. Saking yakinnya, ringan berangkatnya. Berkurang yakin, bertambah berat berangkatnya. Bertambah berat langkah kakinya. Gitu juga ke masjid. Kita tahu banget lah ayat-ayat, hadis-hadis tentang ke masjid kan. Ayat tentang ke masjid misalnya di antara bukanlah beriman itu adalah membuat perairan atau membangun tempat berwudu dan segala macam. Beriman itu adalah mendirikan sholat dan seterusnya. Terus kita tahu hadisnya atau ayatnya innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Hadisnya, kalau kalian lihat seorang laki-laki mondar-mandir masjid rumah, saksikanlah dia orang yang beriman. Setiap langkah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Banyak ayat dan hadis tentang keistimewaan ke masjid. Terus yang udah sama-sama tahu, kenapa ada yang ringan dan yang berat? Lebih simpel lagi, sholat subuh. Mungkin atau saya yakin kita semua tahu lah fadilah sholat subuh, keistimewaan sholat subuh. Apa keistimewaannya? Satu, sholat subuh itu bacaannya didengar dan disaksikan oleh para malaikat. Artinya ada khusus malaikat yang Allah turunkan untuk nyaksiin sholat subuh. Terus sholat yang lain gak disaksikan, cuman ada khusus malaikat yang gak turun kecuali di sholat subuh. Sholat-sholat yang lain banyak malaikat yang mencatat, tapi ada satu sholat yaitu sholat subuh, malaikat yang mencatatnya bukan cuma malaikat yang reguler, tapi ada malaikat istimewa khusus datang cuma waktu subuh, mencatat siapa yang sholat subuh, menyaksikan, Allah menyaksikan. Lalu nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah, dia orang beriman ya Allah, saya jadi saksinya, kata malaikat. Kita tahu. Tapi kenapa ada yang ringan, ada yang berat ke masjid? Nah, yakin gak nih setelah kita tahu? Dan yakin itu bukan kalimat tahu ada akhirat, yakin ada akhirat. Yakin itu rasa memang udah mantep gitu. Emang benar-benar ada. Dan kita emang benar-benar butuh itu. Belum lagi nanti ada hadis, siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Arti berada dalam jaminan Allah, ada ulama bilang Allah menjamin dia itu orang beriman. Ada ulama juga bilang Allah menjamin hidupnya hari itu akan Allah tolong dari semua masalah. Ada juga ulama bilang Allah menjamin kalau hari itu dia meninggal masuk surga, terbebas dari api neraka. Kita tahu juga tuh hadis. Kadang kita mendengar dari seorang ustadz berceramah, tapi kenapa ada waktunya kita mampu berjalan dengan ringan, ada waktunya kita berat untuk bahkan membuka mata kita dari tidur. Itulah kenapa dalam Islam ada istilah, teman-teman, tajdidul iman, memperbaharui yakin. Iman kita itu harus dicas terus. Karena kalau iman kita kuat, ringan semua amal soleh itu. Pasti kita pernah ngerasain masa-masa lagi ngejos ya, sholat ke masjid terus sehari 5 kali, kalau perlu sehari 6 kali, tahajud juga di masjid. Saking solehnya ya, tahajud juga di masjid. Dan itu boleh di masjid, boleh di rumah, nggak masalah. Terus puasa Senin Kamis, tilawah 1 hari 1 juz. Terus apalagi sedekah semampunya, berbuat baik kepada orang lain, bantu teman, hormat pada orang tua. Pokoknya luar biasa amalannya. Ada masa-masa kayak gitu. Sholat langsung nangis, imam belum baca kita udah nangis. Allahu Akbar, nangis gitu ya. Dia baru takbir udah nangis. Kenapa? Lagi hatinya tuh dapat banget, lagi ngeklik gitu. Baper iman tuh seru banget loh. Lebih seru daripada baper kadang-kadang ngelihat dia jalan sama orang lain. Itu mah baper sakit. Kalau ini baper bahagia. Itu luar biasa. Pernah nggak kita baper dalam urusan amal soleh? Sholat baper, namanya khusyuk. Tilawah baper, namanya tadabbur. Apalagi berbuat baik pada orang lain baper, namanya
ikhlas. Baper nih dalam salatnya, baru takbir udah rasanya saya lagi menghadap Allah, saya lagi menghadap Allah. Ada masa-masa kayak gitu. Kenapa? Imannya lagi naik. Yazidu wa yanqus. Berarti yang harus kita perjuangkan siang dan malam adalah gimana supaya iman itu stabil. Kalau turun pun nggak drop amat gitu. Mungkin dia tetap turun, namanya manusia. Emosi kita aja kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih misalnya. Turun, tapi turunnya itu nggak sampai ngedrop, turun sedikit naik, turun sedikit naik. Itu yang kita perjuangkan. Salah satunya dengan tajdidul iman, memperbaharui iman. Karena kalau iman kita udah mantap, satu ayat itu udah cukup buat kita. Kan ada di ayat Al-Quran yang Nabi bilang, seandainya di Al-Quran tidak ada ayat lain kecuali ayat ini, maka sudah cukup. Seolah-olah nggak ada ayat lain di Al-Quran, cuma ayat itu doang, udah cukup. Salah satu ayat itu adalah Al-Fatihah. Salah satu nama Al-Fatihah Al-Kafi, cukup. Jadi seolah-olah kalau kita nggak baca Al-Baqarah sampai An-Nas, cuma tahu Al-Quran itu Al-Fatihah doang. Kalau kita yakin Al-Fatihah udah cukup buat kita. Ada lagi ayat yang kayak gitu, surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, cukup. Ada lagi ayat yang lain termasuk ayat ini, wal asr innal insana lafi khusr. Ayat ini fa inna ma'al usri yusra. Banyak ayat yang sebetulnya satu aja udah cukup buat kita. Udah bisa membuat seseorang itu berubah, hijrah, bertaubat seperti Umar bertaubat dengan pembukaan surat Toha. Apa rahasianya? Yakin. Sehingga kalau teman-teman mencari majelis ilmu, carilah dengan niat pengen mencas iman, mencas yakin, menambah keyakinan kepada Allah. Itu rahasia memudahkan kita dalam beramal soleh. Duduk dalam majelis ilmu, ketika kita mendengarkan sesuatu, belajar, nih saya harus yakin yang ini nih, saya harus yakin, cari poin yakinnya. Jangan cari poin wawasannya aja. Kalau ada gimmick, mungkin entertain, itu hanya membuat kita supaya nyaman doang. Tapi bukan itu intinya. Cari poin, mana yakinnya, mana yakinnya, mana yakinnya. Makin banyak dapat poin yakin, maka kita mendapatkan banyak kebaikan dalam majelis itu. Namanya boleh apa aja, kayak misalnya saya menyebut istilah akidah, kalau beberapa ulama atau ustadz menyebutnya dengan istilah akidah yang terbagi kepada rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu kan teori akidah kan ya. Saya menyingkatnya dengan bahasa yang mungkin menurut saya sederhana, keep the faith, menjaga iman. Atau belajar yakin, belajar belief sama Allah. Istilahnya boleh apa aja, yang penting ketika kita mendengar satu ayat atau satu hadis, terasanya tuh di hati, bukan cuma terasa di dalam pikiran, kerasa di hati kita. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Kalau udah bisa gitu, ringan banget ngamalin ayat Al-Quran, ringan banget beramal soleh, termasuk fa inna ma'al usri yusra, jadi ringan. Gimana caranya teman-teman? Caranya yang pertama tadi, tajdid, perbaharui. Gak bisa sekaligus kita mantap imannya, harus terus dicas. Dan iman itu yangkus karena dosa-dosa. Kalau kita ngerasa hari-hari kita itu banyak dosa, berarti kita harus menebusnya dengan lebih banyak lagi tajdid, lebih banyak lagi memperbaharui iman. Salah satu cara memperbaharui iman, duduk dalam majelis ilmu. Kayak gini nih. Ngapain sih sering-sering amat duduk dalam majelis ilmu? Sama kayak kita mencari hiburan. Teman-teman emang dengar musik seminggu sekali? Tiap hari kan? Kita mungkin bagi yang senang musik setiap hari dengar musik. Kenapa? Setiap hari butuh hiburan. Berarti sama aja, setiap hari juga butuh nambah iman. Berarti setiap hari juga dengar nasihat. Musik-musik yang halal, yang baik, yang mubah, kita setiap hari dengar. Kayak misalnya saya senang dengan musik-musik yang motivasi. Atau kalau di Inggris itu ada political rapper, Loke. Kan dia nge-rap tapi pesan-pesan kemanusiaan ya. Saya suka banget dengar Loke berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau dengar itu jadi kayak ngecas spirit kemanusiaan gitu. Wah, jadi sok-sok empati gitu, sok merasa wah peduli kepada yang lain gara-gara terpancing oleh lirik-lirik Loke-nya misalnya. Kalau kita berhibur dengan musik aja setiap hari, nggak merasa ngapain sih dengan musik, kan kemarin udah, minggu depan lagi deh, kan nggak ngomong gitu kan.
Setiap hari berhibur, berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, dengerin musik, pulang dengerin musik kalau naik kendaraan roda 4 misalnya, atau bahkan pakai earphone. Kalau kayak gitu berarti mendengar nasihat juga sama. Kita butuh setiap hari. Walaupun mungkin gak lama, paling setengah jam sambil kita nyepedaan, naik gunung, turun gunung pas hari libur, atau sambil kita naik motor ke kampus, pulang kampus, pakai di offline dulu misalnya, atau di save, taruh di HP kita playlist, dengerin dari kos-kosan ke kampus, selesai satu tausiah Ustadz Abdul Somad. Lumayan kan dapat ilmu. Kalau Ustadz Abdul Somad mungkin lebih ke bab hukum, ini boleh, yang ini nggak boleh. Wah, saya tapi belum bisa ngamalin yang bolehnya, belum bisa ninggalin yang nggak bolehnya, gimana nih? Dengar lagi booster-booster yang bisa buat kita semangat, iman, tajdid. Kayak gitu terus. Itulah kenapa para sahabat kok mudah mengamalkan, karena iman mereka itu diperbaharui terus oleh Rasulullah. Kalau mereka duduk di samping Nabi, pasti Nabi ngomongin tentang kebesaran Allah. Allah itu, kemana-mana ngomongin tentang Allah akhirat. Emang Nabi nggak bosan? Justru supaya menjaga stamina iman sahabat, Nabi kayak gitu terus, dijaga tuh sama Nabi. Jalan, ngelewat ada satu bangkai onta saibah, onta yang udah dipotong telinganya. Kalau dalam kepercayaan orang Arab jahiliyah, onta yang udah dipotong telinganya itu artinya pembawa sial. Jangankan jadi bangkai, masih hidup aja mereka nggak mau dekat-dekat sama onta kayak gitu. Nggak dikendarain, nggak diminum susunya, nggak dimakan dagingnya. Saibah. Nah, ternyata ada seekor saibah, bukan cuma masih hidup, udah jadi bangkai, udah keluar belatung dari perutnya, udah bau. Sehingga ketika Nabi dan sahabat ngelewatin jalan itu, ada bangkainya, mereka tutup hidung. Terus Nabi bilang, ayo siapa yang pengen beli bangkai ini? Dibawa pulang ke rumah, kata Nabi. Sahabat heran, terus sahabat nanya, ya Rasul, dikasih gratis juga kita nggak mau bangkai kayak gitu. Jangankan matinya udah jadi bangkai, hidup juga kita nggak mau. Saibah soalnya, apalagi udah mati, apalagi disuruh beli. Saking tidak berharganya bangkai itu. Terus Nabi bilang apa? Sesungguhnya dunia di mata Allah lebih rendah nilainya daripada bangkai ini di mata kalian. Ada analogi. Oh, jadi nambah lagi iman. Jalan lagi nih, Nabi lagi touring sama sahabat. Touring. Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat. Nabi main sama sahabat touring, jalan bareng-bareng. Satu kafilah gede, lewatin padang pasir. Padang pasir itu kan kayak kita ke hutan belantara yang gak ada lampu, jadi langit kelihatan jelas terang gitu. Malam itu malam purnama, bulan purnamanya itu sempurna, gede bulannya, warnanya sempurna, tidak ada awan satupun, cerah, bening. Sehingga para sahabat ketika sudah istirahat dari touring, mereka istirahat dulu di sebuah rest area. Lalu mereka tiduran di pasir. Jadi istirahatnya itu bukan cari tahu Sumedang ya. Istirahatnya tiduran di pasir. Tiduran di pasir semuanya pada hening, nggak ada yang bicara sepatah kata pun. Semuanya pada tiduran. Ngapain? Ngelihat bulan. Tidur, bayangin orang tidur jumlahnya ribuan. Tidur semuanya ngelihat bulan sambil istirahat. Tiba-tiba Nabi ngomong, wahai sahabat-sahabat, apakah kalian suka melihat bulan itu? Kata mereka, suka-suka ya Rasulullah. Maka sesungguhnya seperti itulah penduduk surga melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Nambah lagi iman. Dicas terus sama Nabi. Ketemu apa aja, Nabi menyampaikan satu nasihat yang bisa ngecas, nambah iman, nambah yakin, nambah dekat sama Allah. Nah, kayak ginilah kita dalam hidup harusnya. Kita cas keimanan kita biar yakin. Caranya salah satunya dengan mendengar nasihat. Kalau kita nggak bisa mendengar nasihat setiap hari lewat majelis ilmu, karena emang realitasnya kita punya banyak kesibukan lain, nggak harus setiap hari ikut taklim. Tapi kan sekarang kita hidup di era multimedia yang luar biasa, bisa dengar, bisa nonton, bisa baca, banyak broadcast segala macam. Nah, ini semuanya untuk nambah iman. Tujuannya nambah iman. Kalau ada satu broadcast yang cuma nambah nafsu, gimana nambah nafsu? Nambah nafsu marah sama saudara kita sesama muslim karena saling menghujat, saling menyalahkan. Nah, ini nggak usah dibaca, langsung delete aja. Kalau udah sering kayak gitu, mending left group aja deh. Karena kerjaannya debat aja, debat fikih.
yang satu kunut, yang satu nggak kunut, yang satu ini bid'ah, yang ini nggak bid'ah. Capek. Karena dua-duanya ternyata ada pendapat ulama, yang ini ulama, yang ini ulama. Tinggal kita mana yang paling kita yakin, ikutin. Yang kita ikutin juga ulama, bukan ngikutin diri sendiri. Cari yang bisa nambah iman, bukan yang nambah emosi. Yang buat kita, wah, habis dapat broadcast langsung sholat 2 rakaat. Broadcast tentang apa? Keutamaan 2 rakaat duha. Habis dapat broadcast langsung bertasbih. Broadcastnya apa? Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan tetapi berat di timbangan, dan Allah suka banget sama kalimat itu. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan ringan banget tuh. Kita baca nih, wah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Enak kan? Diingatkan. Makanya teman-teman, kalau kita nggak bisa pun lewat itu, kita punya teman-teman yang soleh yang saling mengingatkan. Sehingga Nabi mengatakan teman yang baik itu adalah teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teman hidup yang baik itu adalah teman hidup yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Hening gini Padahal saya baru bahas teman hidup loh. Belum ada harapan ya? Masih jauh. Ya udah deh. Bulan sabitnya, hilalnya belum tampak. Jadi teman-teman, tips pertama gimana caranya biar kita mudah mengamalkan ayat kayak gini, fa inna ma'al usri yusra, kita harus dinasehatkan oleh orang lain. Begitu kita ada masalah, udah fa inna ma'al usri yusra kata teman kita. Makanya kenapa salah satu yang didahulukan dalam mencari pasangan hidup adalah din, agama. Biar kalau kita lagi drop, lagi lemah, lagi labil, dia yang ngingetin kita. Mau cari rezeki nih, cari rezeki yang halal, susah. Ada tawaran, syubhat atau haram, tapi mudah. Mulai pulang ke rumah, mikir, diambil nggak ya, diambil nggak ya, deal nggak ya, deal nggak ya, transaksi nggak ya, transaksi nggak ya, pakai cara itu nggak ya, mikir. Istri kita bilang, kan Allah yang ngasih rezeki. Jadi kalau kita tinggalkan itu, nggak akan hilang rezeki kita, karena sumbernya ada di Allah. Oh bener mah, bener. Nah ini namanya nasihat nih. Kalau istri kita tidak paham tentang nasihat-nasihat kayak gini, justru dia yang nyuruh kita ambil. Pak, udah nggak usah terlalu fanatik lah Pak, ambil aja. Kan gitu kan? Agama mah nggak mempersulit hidup umatnya, umat lagi istilahnya. Padahal harusnya agama tidak mempersulit hidup hamba Allah. Nah artinya kita butuh seseorang yang menguatkan kita ketika kita lemah. Teman sahabat kita, kalau misalnya kita lagi malas ke masjid, azan tuh, ya lu aja duluan, gua ntar belakangan nyusul. Oh ya udah nggak apa-apa, gua duluan ya. Kan yang duluan ke masjid duluan masuk surga kata dia. Oh gitu, udah gua lari. Akhirnya lomba lari ke masjid. Nggak ada sih adegan kayak gitu. Ini mah contoh doang ya, bisa aja kayak gitu. Terutama pas kita lagi ngedrop teman-teman. Pas kita lagi lemah, dalam istilah ulama itu disebut futur. Ketika kita lagi drop, teman kita yang ngingetin. Kayak saya pernah cerita dulu lagi lemah, semangat imannya hampir kebawa sama teman yang bisnis properti dengan cara-cara yang saya nggak yakin itu boleh apa enggak. Mulai galau, kayaknya cara dia nih bagus juga nih, bisa mempercepat aset, jumlah aset. Pulang mikir gitu, ngomong sama istri, jangan-jangan kita terlalu idealis ya, kayaknya fikihnya nggak gitu-gitu amat deh. Mulai cari-cari celah nih. Istri bilang, nggak apa-apa, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Wah bener banget tuh mah, mama emang diingatkan kan. Makanya butuh pengingat, alarm yang membuat kita aware lagi ketika kita lagi dalam keadaan lupa. Satu, pengingat, ngecas iman, majelis ilmu, nasihat. Yang kedua gimana? Supaya kita makin yakin dengan satu statement Allah dari Rasulullah sehingga mudah mengamalkan, kita dengarkan cerita-cerita orang yang berhasil membuktikan ayat itu secara nyata. Baik cerita itu ada di Al-Quran, ada di hadis, atau dari teman kita sendiri. Kayak misalnya di Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, ada cerita Yusuf, baca cerita Yusuf. Atau baca cerita
Siti Hajar. Ini lebih luar biasa lagi nih. Gak nyangka bahwa ternyata di dalam kesulitan yang Allah ujikan kepada Siti Hajar, Allah sediakan kemudahan yang luar biasa. Sampai sekarang kemudahan itu masih ada. Zam-zam. Gimana kesulitannya? Sulit banget. Dan coba bayangkan itu dengan ilustrasi sejarah, jangan dengan ilustrasi sekarang. Kalau sekarang ditinggalkan di sebuah tempat, gak ada siapa-siapa, bisa telepon. Kalau misalnya ditinggalkan di sebuah tempat, masih ada tempat lain yang kita bisa deketin, atau ada kampung apa. Enggak, pada masa itu tidak ada telepon, tidak ada penduduk, murni seorang diri di tengah padang pasir. Ibrahim ngajak Siti Hajar, Hajar ikut saya. Ya, ikut. Waktu itu Hajar bawa anak bayi, ikut. Hajar gak pernah nanya, Mas, Kang mau kemana ini teh? Gak pernah. Kang Ibrahim misalnya, mau kemana? Gak pernah. Si Akang teh gak pernah ngasih tahu mau kemana, pokoknya jalan aja. Hajar sami'na wa ata'na, ikut aja pokoknya. Insya Allah yang namanya Ibrahim, suami yang soleh ini gak mungkin membawa istrinya kepada kecelakaan, pasti membawa kepada kebaikan. Bawa ikut. Jalan kaki lagi tuh, dari Palestina ke Mekah. Naik pesawat aja 2 jam, berarti dari Jakarta Surabaya, Jakarta Medan 2 jam jalan kaki, berhari-hari, berminggu-minggu, sampailah di tengah padang pasir, bahkan padang batu yang tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang bahkan tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, saking keringnya, tidak ada air. Kata Ibrahim, Hajar, kita berhenti di sini ya, tinggal di situ. Hari pertama masih santai, masih ada bekal makanan. Hari kedua, hari ketiga Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan meninggalkan kamu di sini, kembali ke Palestina. Disitulah Hajar mulai sedikit goyah, nanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Engkau lihat tidak ada siapa-siapa di sini, tidak ada air, bahkan bagaimana kami bisa hidup, wahai Ibrahim? Sementara anak kita masih kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Ibrahim tidak menjawab, langsung pergi. Dipanggil-panggil oleh Hajar, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Tiba-tiba Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Ya Ibrahim, Allahkah yang menyuruh kamu melakukan ini? Ibrahim berhenti, tanda ya ini perintah Allah, lalu melanjutkan lagi perjalanan. Kemudian Hajar mengatakan, kalau ini adalah perintah Allah, la yudayya'anallahu idzan, maka Allah enggak mungkin mengecewakan kami. Iman. Berangkatlah wahai Ibrahim. Berangkat Ibrahim. Hajar marah? Enggak marah sama sekali. Tahu berapa lama ditinggalkan? 13 tahun. Enggak ada. Ibrahim udah sampai di mana? Udah makan belum? WA gitu. Japri. Hajar, jangan lupa ya sholat, atau jangan lupa ya air tuh diambil dari ujung batu sana segala macam. Enggak ada WA-WAan, enggak ada japri. Putus kontak selama 13 tahun. Sampai anaknya udah usia 13 tahun kurang lebih, datang lagi Ibrahim. Pas datang lagi Ibrahim, baru beberapa hari, nak, ayah mimpi nih, mimpi apa ya? Nyembelih kamu. Ayah nih nggak bener nih. Udah ninggalin 13 tahun, datang-datang pengen nyembelih. Apakah Ismail ngomong gitu? Enggak sama sekali. Berarti apa? Selama ini 13 tahun Hajar mendidik Ismail dengan luar biasa, sampai Ismail tidak pernah sama sekali ada sedikit pun kekecewaan kepada ayahnya. Kalau kita pasti udah kecewa banget kan sama ayah kita. Dia bukan ayah saya Ustadz, dia mentelantarkan saya dari kecil. Ibrahim 13 tahun kemudian datang, ayah kita mungkin datang pengen baikan lagi sama kita kan. Maafin ayah ya, mungkin ayah selama ini silap, ayah mau hijrah, mau taubat, pengen balikan sama kita. Kalau Ibrahim datang bukan pengen baikan, pengen nyembelih. Coba. Tapi saking baiknya pendidikan Hajar kepada Ismail, Ismail gak marah. Ismail mengatakan, wahai ayahku yang tercinta, ya abati, bukan ya abi, lebih lembut. Kan bisa panggil ya abi, ya abah. Abah itu bahasa Arab, jadi bahasa Sunda. Ya abi, lebih lembut lagi apa? Ya abati, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, maka ayah akan melihat aku menjadi orang yang penyabar. Ismail senyum kepada ayahnya. Ditaruh oleh Ibrahim, ditidurkan, dibaringkan, kemudian ditaruh goloknya di leher Ismail yang udah tajam banget, ditarik dikit udah langsung
Ismail melihat ke arah ayahnya sambil tersenyum mengatakan, wahai ayah, kalau ayah nggak tega, mending ayah tutup aja wajah aku biar nggak kelihatan wajahnya. Ibrahim nutup wajahnya Ismail. Masih belum ditarik, wahai ayah, sampaikan salam aku kepada ibu, bilang aku sayang banget sama ibu. Masih ngomong gitu, tapi jangan sampai ibu tahu ya, khawatir ibu akan sedih. Maka tutuplah tubuh ayah dengan kain supaya nggak bercak darahnya Ismail kena di pakaian Ibrahim. Ditutup. Udah siap mau ditarik, pas mau ditarik oleh Ibrahim, Allah tahan tangannya Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi atau wahyu itu. Maka Allah mencabut perintahnya kepada untuk menyembelih Ismail. Tiba-tiba Allah bilang, angkat Ismail. Keluarlah seekor domba dari batu. Lagi-lagi saya pernah bilang, bukan seperti di kartun kita baca dulu waktu kecil ya. Komik-komik dulu kan Ismail tiba-tiba jadi hewan kan ya. Ismail dibaringkan, ditutup pakai kain, pas mau disembelih ternyata yang disembelih adalah hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan? Wah, Ismail jadi hewan. Ismail dibangunkan, lalu datanglah seekor hewan disembelih sama Ibrahim. Coba lihat pendidikan Hajar. Ini kalau kita imajinasikan sejarah baru kita paham, oh ternyata bisa gitu ya Hajar mendidik Ismail seorang diri 13 tahun ditinggalkan, gak punya bekal apa-apa, jauh pula, gak ada kontak sama sekali, SMS satu kata pun gak ada, salam gak ada, gimana kabarnya hari ini, gak ada sama sekali, murni ditinggalkan 13 tahun, tapi anaknya itu baik banget ke orang tuanya. Berarti pendidikan Hajar luar biasa. Kenapa? Karena Hajar yakin sama Allah, berlindungnya ke Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Kalau kita bergantungnya ke Allah, gak gampang kecewa sama makhluk. Kenapa kita gampang kecewa sama makhluk? Karena kita terlalu banyak menggantungkan hidup sama orang itu. Sedikit aja kehidupan kita jadi gak nyaman, kita akan jadikan dia sebagai kambing hitam. Kita salahkan dia, kita kecewa sama dia. Tapi kalau kita bergantungnya ke Allah, ke makhluk, justru kita pengennya berbuat baik, bukan mendapatkan kebaikan. Kalau kepada makhluk, kita pengen memberi, bukan diberi. Kalau memberi, nggak ada kecewanya. Kecewa nggak? Kita mau bantu teman, teman nggak mau dibantu. Gua kecewa banget sama dia. Kenapa? Dia nggak mau nerima pinjaman duit dari gua. Kan jarang ya, ada yang kayak gitu ya. Kita bantu orang, orang nggak mau, kita kecewa. Nggak ada cerita kayak gitu, jarang banget lah. Kecuali ini tingkat ihsannya udah luar biasa nih. Ada orang mau kita kasih sedekah, maaf nggak apa-apa, saya alhamdulillah udah makan hari ini. Sombong loh segala macam, ngamuk-ngamuk gara-gara nggak mau menerima sedekah. Nggak ada. Yang ada nggak mau ngasih sedekah, yang memintanya marah-marah. Itu banyak. Akhirnya motornya ditahan, nggak boleh lewat di perempatan gitu kan? Kan banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau misalnya dengan manusia, mindset kita adalah kita emang pengen berbuat baik sama dia, pengen memberi, susah kecewa sama orang. Tapi kalau kita pengen dapetin sesuatu, gampang banget kecewa sama orang. Makanya kalau kita bergantungnya ke Allah, ke suami itu gak gampang kecewa, ke istri itu gak gampang kecewa. Kenapa? Kita gantungnya ke Allah, tapi pengen berbuat baiknya kepada manusia. Ke istri, ke suami cuma mikirin, hari ini saya harus buat baik apa ya kepada pasangan saya. Hari ini kok saya senyumnya baru beberapa kali doang, hari ini peluknya udah 20 detik belum? Kan minimal 20 detik sehari. Minimal ya. Rata-rata sih 1 jam lah kurang lebih. Jadi nggak kemana-mana ya, meluk aja ya jadinya, nggak benar juga sih. Minimal 20 detik. Kita tanya, hari ini saya udah bantu dia belum ya? Hari ini saya udah maafin dia belum ya? Hari ini apa yang bisa kita kasih kepada orang itu? Emang nggak gampang sih. Makanya kita belajar nih, belajar memperbaharui dari hal-hal kecil dulu deh, dan dari orang-orang terdekat dulu, karena mereka lebih berhak dapat kebaikan kita. Ibu, kalau kita bergantung kepada ibu, kita akan gampang kecewa sama ibu kita. Tapi kalau kita niatnya emang pengen pengen berbuat baik kepada ibu, gimana kita akan kecewa? Orang kita pengen berbuat baik kepada ibu kita, "Ma, dipijit ya?" Enggak, mama nggak capek. Ya udah, aku ambilin air hangat ya. Enggak, barusan minum. Apalagi cari terus apa yang bisa kita lakukan untuk ibu kita. Gimana mau kecewa? Tapi kalau kita berharap ibu kita harus gini, gampang banget tuh kecewanya. Dan itulah Hajar, simbol dari tauhid. Hajar bergantung kepada Allah, tapi pengen berbakti kepada suami. Makanya ketika ada masalah ketidaknyamanan sedikit karena suami, dia nggak gampang kecewa sama suaminya, karena itu perintah Allah. Allahu amaraka bihadza, Allah kayak nyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim. Ya sudah,
la yudayyi'anallahu idzan. Kalau gitu Allah nggak akan ngecewain kami. Tinggal ternyata Allah kasih ujian penutup. Kan tadi saya katakan makin sulit berarti makin dekat dengan pertolongan. Apa kesulitan terakhir? Nggak punya air, lari-lari antara dua bukit, Safa dan Marwah. Anaknya nangis-nangis, takut kehabisan, dehidrasi, kehabisan air, akhirnya meninggal. Wah, panik nih, makin panik. Saking paniknya, coba bayangin, saking paniknya Hajar mondar-mandir di bukit yang sama. Itu menunjukkan dia panik banget tuh. Kalau udah tahu nggak ada air, ngapain ke situ lagi kan ya? Tapi kenapa 7 kali di situ aja? Saking paniknya melihat anaknya udah menjerit-jerit dan kasihan, sampai udah lama nangis, suara nangisnya itu udah hampir nggak kedengaran. Berarti udah mau dekat dengan pertolongan. Lari. Akhirnya suara Ismail sudah tidak terdengar sama sekali. Jangan-jangan dalam pikiran Hajar langsung lari ke arah Ismail. Anakku. Pas sudah dekat, ngelihat seorang laki-laki dengan jubah putih segala macam, pakai jaket putih, ada tulisan shift-nya. Wah, jubah putih megangin Ismail, lagi ngasih minum dari sebuah kayak gelas emas dari surga. Terus pas didekati, orang itu pergi, ternyata di bawah kaki Ismail sudah keluar mata air yang sampai hari ini tidak pernah lagi berhenti mengalir. Maka teman-teman belajar dari sejarah-sejarah itu, belajar dari pengalaman orang-orang untuk nambah iman, sehingga kita yakin benar emang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, banyak hal yang kita pengen belajar malam ini, tapi karena waktu kita terbatas, cuman sampai sholat isya, makanya dimulai dari jam 5 tadi. Insyaallah setiap pekan kita coba terus tajdid, perbaharui iman kita. Saya tidak menjanjikan nambah wawasan, tapi saya berusaha untuk sama-sama, saya juga termasuk lagi belajar. Yuk kita kuatkan lagi iman kita kepada Allah, karena kalau iman kuat baru mudah beramal soleh. Kalau iman lemah, amal paling ringan pun jadi berat. Baca 1 ayat aja tuh berat banget kalau iman lemah, tapi baca 1 juz ringan kalau iman lagi kuat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.